Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan boleh berkumpul untuk memuji Tuhan, dan kita diberi kesehatan itu atas anugerah Tuhan. Mari kita pada malam hari ini naikkan puji syukur pada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah saat ini, mari kita mengambil waktu untuk saat berteduh menghadap pada Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kasih. Terima kasih. Mari kita mulai pujian kita di malam hari ini. Mari kita pujikan Allah itu baik. Itu melakukan segala perkara, Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa, Allahku Maha Kuasa. Maha Kuasa melakukan segala perkara, Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa, Allahku Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang dalam surga, ya Tuhan, Engkaulah begitu baik, karena Engkaulah memberi kesempatan pada hamba-Mu ini boleh berkumpul, boleh memuji, boleh memuliakan nama-Mu. Pada saat ini Engkau telah mengumpulkan kami semua boleh belajar untuk mendalami atas Alkitab. Di dalamnya kami percaya di adanya KTB di tempat ini, kami boleh tambah mengerti atas kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami akan bersyukur kiranya saudara-saudara kami yang dalam perjalanan Tuhan sertai, Tuhan lindungi selamat sampai di sini. Kiranya ada saudara-saudara kami yang pada saat ini sakit, Tuhan sembuhkan, karena Engkaulah dokter di atas dokter, Engkaulah ada tabib di atas tabib. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami serahkan semuanya di tangan Engkau. Tuhan urapi, Tuhan lindungi semuanya dalam perlindungan-Mu. Tuhan, pada saat ini kami serahkan untuk ibadah pada saat ini di tangan Engkau. Tuhan sertai dari awal pertengahan sampai selesai dengan selamat dan damai. Hanya kepada-Mu lah kami serahkan doa ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami akan puji syukur dan terima kasih. Dan waktu dan tempat kami serahkan untuk Evangelis Erni untuk menyampaikan firman-Nya.
Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Nah, hari ini saya bersyukur ya bisa berada di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sedikit saya membagikan kesaksian saya ya. Nah, saya ini senang keluar kota, senang traveling begitu ya. Nah, untuk perjalanan keluar kota saja, di jalanan itu saya itu sudah senang, sudah menikmati begitu ya. Nah, jadi awal tahun ini saya duduk berpikir, Tuhan tahun ini mau ngapain begitu ya. Nah, kemudian saya berpikir dan saya berdoa kepada Tuhan, saya ngomong, kalau saya berdoa sama Tuhan itu seperti ngobrol-ngobrol begitu ya. Dan sedikit malu-malu saya minta sama Tuhan begitu ya. Nah Tuhan, kalau boleh tahun ini saya itu kepingin pelayanan keluar kota begitu ya. Karena kan seneng keluar kota. Nah kepinginnya kalau boleh itu pingin keluar kota seperti Tulung Agung atau Solo begitu ya. Nah ya sudah, saya sudah berdoa ya sudah. Nah kemudian bulan lalu ternyata Pak Soleman dapat undangan pelayanan di tempat ini. Saya kaget, wah berarti ini doa saya dijawab Tuhan ke Tulung Agung. Nah bukan cuma sekali, bulan ini giliran saya jadi double ke Tulung Agungnya. Dan dapat bonus lagi, nanti bulan Desember jalan lagi ke Semarang. Jadi puji Tuhan ya Bapak Ibu, Tuhan memberi lebih daripada apa yang kita minta. Nah ini sedikit kesaksian saya. Nah malam hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa membagikan satu tema dialektika. Coba ya saya mencoba memakai poin terbaru ini juga. Nah, dialektika kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Nah, jujur Bapak Ibu sekalian, saya agak kaget malam ini ketika masuk tiba di tempat ini, kok beda dengan bulan lalu. Bulan lalu masih belum seperti ini loh. Bulan ini datang loh, ini kok kayak gereja ini. Dan yang datang ada 3.000 orang. Puji Tuhan ya, saya juga bersyukur di jam-jam yang seperti ini Bapak Ibu sepertinya kalau bisa itu ya, kalau saya mungkin ya masih muda, nah saya milihnya leye-leye gitu ya, di rumah scroll-scroll TikTok, belanja online begitu ya, atau nonton drakor, tapi Bapak Ibu bisa antusias malam ini berkumpul di tempat ini untuk sama-sama bisa belajar. Ya, puji Tuhan. Mari sebelum kita sama-sama belajar, kita mau berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Ya Tuhan, sekali lagi kami bersyukur malam hari ini kami boleh bersama-sama di tempat ini. Kami mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan Engkau sendiri yang boleh menopang kami, Engkau yang boleh memberikan hikmat kepada kami sehingga kami boleh mengerti, dan setelah kami mengerti kami juga boleh melakukannya di dalam hidup kami. Sekali lagi ya Tuhan, kami menyerahkan untuk waktu ke depan ini, Tuhan tuntun, pimpin setiap kami dalam memahami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melihat temanya dialektika kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Nah dialektika sendiri ini artinya sebuah metode penalaran atau diskusi melalui dialog ya, untuk memecahkan satu masalah yang terdiri dari dua gagasan yang saling bertentangan ya. Jadi kalau dilihat dari temanya ini saja, kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia, berarti ada seperti pertentangan antara kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Nah, kalau mau digampangin temanya, ya kedaulatan Allah vs tanggung jawab manusia. Ya, kedaulatan Allah versus tanggung jawab manusia. Jadi kan sudah kelihatan tuh pertentangannya. Nah, tapi yang bikin tema
saya tidak tahu kenapa dia mau mempersulit hidup kita. Jadi dikasih tema dialektika kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Ini kan mempersulit kita ya. Jadinya kok rumit banget. Jadinya ribet banget ya. Padahal gampang aja, kedaulatan manusia versus tanggung jawab manusia. Jadi kelihatan ada sebuah pertentangan di antara kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Nah, kita lihat satu demi satu. Tapi sebelum memulai belajar tentang, untuk belajar tentang Allah, kita harus mulai dengan satu dasar, yaitu Ulangan 29 ayat 29. Di sana dikatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Nah, jadi ketika kita belajar tentang Allah, ada dua aspek yang harus kita perhatikan. Aspek yang pertama yaitu aspek yang tersembunyi dari Allah. Nah, ketika kita belajar tentang Allah, berarti Allah tidak menyatakan dirinya. Aspek yang pertama, ada hal-hal yang memang Allah sembunyikan. Sehingga kita tidak akan bisa mengerti, tidak akan bisa tahu tentang diri Allah. Sedangkan aspek kedua adalah aspek yang memang Allah nyatakan kepada manusia. Nah, itu adalah wahyu Allah, dan salah satunya Tuhan berikan kepada kita yaitu firman Tuhan. Nah, dari firman Tuhanlah kita bisa mengerti tentang Allah. Nah, dan satu hal yang harus kita ingat bahwa kita manusia adalah orang yang terbatas. Sehingga kita mau memahami pribadi yang tidak terbatas. Nah, jadi bayangkan makhluk yang terbatas ini mau memahami pribadi yang begitu besar yang tidak terbatas. Jadi apakah kita bisa mengerti tentang Allah? Bisa. Sejauh Allah menyatakan dirinya kepada kita, yaitu melalui wahyu, melalui firman Tuhan. Nah, tetapi ketika kita mengenal Allah, berarti kita tidak bisa secara total, tidak bisa secara tuntas, tidak bisa secara menyeluruh kenal Allah. Karena ada apa? Karena ada tadi aspek yang tersembunyi dari Allah, yang memang Allah tidak nyatakan kepada kita. Nah, sehingga di dalam perjalanan kita mengenal Allah, belajar tentang Allah, maka ada hal yang mungkin kita tidak bisa mengerti secara keseluruhan. Sehingga mau nggak mau kita hanya bisa menerima, ya. Kita hanya menerima. Di dalam ketidakmengertian kita, ya, penjelasannya seperti apa, tidak ada yang bisa menjelaskan dan kita sulit untuk mengerti, maka kita hanya bisa menerima. Nah, jadi kita berangkat dari sini, ya. Nah, yang pertama kita mau belajar tentang apa itu kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi atas pemerintahan, negara, daerah, dan sebagainya. Nah, jadi ketika kita bicara tentang kedaulatan Allah, kita sedang berbicara tentang otoritas Allah, tentang kekuasaan Allah yang tertinggi. Nah, menurut James Boyce, dia menulis dalam bukunya, Allah memiliki otoritas mutlak dan memerintah atas ciptaannya. Ya, jadi Allah punya otoritas mutlak, ya, penuh dan memerintah atas ciptaannya. Nah, kalau kita mau mengatakan Allah itu berdaulat, maka Allah itu harus maha tahu, dia maha kuasa dan sepenuhnya bebas. Dan juga kalau kita mau mengatakan Allah itu berdaulat, kedaulatan Allah itu harus lebih besar daripada atribut-atribut Allah. Apa itu atribut Allah? Atribut Allah itu adalah sifat Allah. Nah, contoh sifat Allah salah satunya adalah keadilan Allah. Nah, kalau kedaulatannya, kalau Allah tidak berdaulat, ketika Allah di dalam sifatnya ingin menegakkan keadilan, kalau dia tidak berdaulat, maka Allah mungkin akan gagal menegakkan keadilan. Sehingga ketidakadilanlah yang menang.
Nah, jadi kedaulatan Allah itu harus lebih besar dari atributnya. Dan kedaulatan dia, otoritasnya itu adalah yang paling tinggi, melebihi semuanya. Nah, Alkitab mencatat kedaulatan Allah. Kita akan bacakan beberapa ayat ya. Sebenarnya masih banyak ayat-ayat, tapi kan kita tidak bisa mencantumkan semuanya. Nah, jadi saya akan membacakan beberapa ayat saja yang di sini. Nah, 1 Tawarik 29 ayat 11. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. 1 Tawarik 29 ayat 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Mazmur 24 ayat 1, Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Mazmur 47. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Efesus pasal 1 ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, ayat-ayat ini menyatakan bahwa Allah lah yang paling tinggi. Dialah Raja. Segala yang ada di bumi adalah miliknya. Ya, kemudian apa? Segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Dan Ayub sendiri mengakui tidak ada rencanamu yang gagal. Dan kemudian ada lagi Lukas pasal 1 ayat 52. Engkau menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Nah, jadi dari sini, dari ayat yang ada, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu, ya, Dia adalah yang tertinggi. Dia adalah Raja, bumi adalah miliknya, dan Dia mengatur segala sesuatu. Pemazmur juga mengatakan, Engkau yang menetapkan batas bumi. Musim kemarau dan musim hujan Engkau yang tentukan. Jadi segala sesuatu itu diatur oleh Tuhan. Segala sesuatu di bawah kendali Tuhan. Nah, itulah sebabnya kita mengatakan Allah itu berdaulat. Karena apa? Tidak ada rencananya yang gagal. Segala sesuatu sudah ditentukan. Nah, sampai di sini. Apakah kita semua sepakat kalau Allah itu berdaulat? Sepakat enggak Bapak Ibu? Sepakat ya? Oke, sekarang kita sepakat bahwa Allah itu berdaulat. Nah, setelah kita sepakat, Allah yang mengatur semuanya, menetapkan semuanya, mengatur semuanya, rencananya tidak ada yang gagal. Sekarang timbul satu pertanyaan. Ya, buat para filsuf yang suka mikir itu. Nah, mulailah timbul pertanyaan. Kalau Allah itu berdaulat, Allah mengatur semuanya. Berarti Allah itu adalah penyebab segala sesuatu. Betul enggak? Betul ya? Allah itu penyebab segala sesuatu. Kalau begitu, manusia tidak bertanggung jawab atas apapun. Logikanya kan begitu ya? Allah itu menetapkan segala sesuatu. Dia mengatur semuanya. Rencananya tidak ada yang gagal. Setiap langkah Tuhan yang tetapkan. Aku gagal, aku sukses, semuanya di tangan Tuhan. Kalau begitu berarti Allah penyebab segala sesuatu dong. Kan Dia mengatur semuanya. Jadi aku sebagai manusia tidak punya tanggung jawab atas apapun yang terjadi. Apakah seperti itu Bapak Ibu?
Nah, itulah yang disebut ada pertentangan kan. Makanya tadi temanya kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Jadi ada pertentangan itu di situ. Ketika Allah berdaulat, berarti yang bertanggung jawab itu bukan manusia lagi. Kan tadi Allah itu sebagai penyebab segala sesuatu. Setuju enggak kalau manusia itu tidak punya tanggung jawab apapun? Karena Allah yang sudah menentukan. Tadi kan kita sepakat Allah berdaulat. Allah yang menetapkan semuanya. Semuanya berada di bawah kendali kuasa Allah. Kalau Allah yang mengatur berarti manusia nggak bisa apa-apa dong. Kalau terjadi apa-apa kan Tuhan yang menyebabkannya. Manusia lepas tanggung jawab dong. Setuju nggak Bapak Ibu? Hah? Tidak setuju ya? Berarti manusia harus bertanggung jawab ya. Kok bisa begitu? Kan tadi Tuhan yang menjadi pelakunya. Kan Tuhan yang meninggikan orang dan merendahkan orang. Kok jadinya aku yang bertanggung jawab padahal Tuhan yang penyebabnya. Nah itu loh. Itu yang menjadi kemudian terjadi pertentangan seperti ini. Nah ketika kita percaya bahwa manusia tidak bertanggung jawab karena Tuhan itu sudah berdaulat, maka kita akan jatuh ke satu ekstrim yang disebut fatalisme. Nah, fatalisme, itu mungkin dari sana aja ya, karena banyak gangguan di sini. Nah, akan menyebabkan yang disebut fatalisme. Fatalisme itu yaitu ada satu pandangan, segala sesuatu ditetapkan oleh Allah, sehingga tidak ada pilihan lain. Jadi ini sudah takdir. Ya, apapun yang manusia lakukan itu akan mengarah ke hasil yang sudah ditakdirkan di awal. Jadi apapun yang kita lakukan itu sia-sia. Karena apa? Karena semuanya akan kembali ke awal yang sudah ditentukan, takdir itu. Jadi kita melakukan apapun tidak akan mengubah apa-apa. Nah itulah fatalisme. Manusia akan menjadi apatis, menjadi masa bodoh. Karena dia merasa apa? Ini sudah takdir kok. Kalau misalnya saya punya bisnis, saya bangun bisnis, kemudian saya kerja. Nah itu bisnis bukan semakin baik, tapi semakin turun, terus gulung tikar. Terus saya ngomong, ini kan sudah takdir, sudah ditentukan oleh Tuhan. Ya masa bodoh, saya nggak bisa lakukan apa-apa. Apapun yang saya perbuat nggak akan mengubah apapun karena ini kan sudah ditakdirkan. Atau saya lahir dari keluarga miskin, kemudian saya mengatakan, ya sudah takdir saya ini miskin. Apapun yang aku lakukan tidak akan mengubah apapun. Nah itu adalah sikap orang yang mempunyai pandangan fatalisme. Ya, dia menganggap semuanya ini takdir. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengubah apa yang sudah ditetapkan. Tapi apakah seperti itu? Kita lihat apa yang menjadi, apa kata Alkitab tentang tanggung jawab manusia. Ya, nah di Matius ada yang bawa Alkitab enggak ya? Nah, kita boleh buka Matius pasal 25. Wah luar biasa ini, semuanya bawa Alkitab ya. Harus dikasih dia ini ya. Kita buka Matius pasal 25. Matius pasal 25. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana,
Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ini adalah tentang perjamuan kawin pada masa itu ya. Nah, jadi ceritanya 10 gadis ini, sebenarnya 10 gadis ini kalau menurut tradisi pada masa itu, upacara perkawinan ini adalah sesuatu yang sangat penting ya, sehingga mereka misalnya yang sedang belajar Taurat, mereka boleh minta libur untuk mengikuti acara ini. Dan acara ini bisa berlangsung selama 7 hari, bisa selama seminggu. Nah, ini adalah acara yang penting. Dan 10 gadis ini adalah teman dari mempelai wanita. Jadi mereka tugasnya untuk menemani mempelai wanita ini untuk menyongsong, menyambut mempelai pria. Nah, mempelai pria ini kalau ditanya kapan datangnya, itu nggak akan tahu. Dia datangnya bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa. Nah, karena itu mereka harus selalu siap sedia menyambut mempelai pria ini. Dan dia bisa datang tengah malam. Nah, kemudian dari kisah ini 10 gadis ini ada 5 yang bijaksana, ada 5 yang bodoh. Yang bijaksana ini waktu dia bawa pelita, karena waktu malam mereka kan menunggu tuh, dan itu pada waktu malam di jalan mereka itu harus membawa pelita, ya, membawa lampu. Nah, yang bijaksana ini dia sudah menyiapkan lampu supaya kalau misalnya pelitanya mati, mereka kan punya minyaknya. Nah, tetapi yang bodoh ini tidak menyiapkan minyak untuk mengisi pelita itu. Dan mereka menunggu. Dan biasanya ada kewajiban satu orang yang akan memberitahu kalau mempelai pria sudah datang. Nah, jadi satu orang ini nanti akan berteriak di jalan, mempelai pria sudah datang. Nah, maka gadis-gadis inilah yang nanti mereka harus pergi menyambut mempelai pria ini. Nah, kejadiannya yang 5 bijaksana, 5 bodoh, mereka menunggu sampai malam, sampai mereka tertidur. Dan waktu tengah malam itu datanglah mempelai pria itu. Dan pelita itu sudah hampir padam. Nah, kemudian yang bodoh ini meminta kepada yang bijaksana ini untuk meminta minyak mereka. Tapi yang bijaksana mengatakan, nanti ini tidak cukup untuk kami. Kamu pergi saja beli. Nah, kemudian yang 5 orang ini yang kehabisan minyak ini, pergilah mereka membeli minyak. Waktu mereka pergi, datanglah mempelai pria itu. Dan ketika mereka datang disambut dengan yang 5 yang bijaksana ini, mereka pun masuk ke dalam ruang perjamuan dan pintu itu ditutup. Dan memang kebiasaan pada waktu itu, kalau sudah pintu ditutup, tamu-tamu, orang-orang yang terlambat tidak boleh masuk lagi. Nah, jadi Tuhan Yesus memakai perumpamaan ini, memakai kebiasaan ini untuk menceritakan ketika nanti dia datang kedua kali, ya, kita ini harusnya berjaga-jaga. Nah, makanya di sana dikatakan karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, jadi kita tidak akan pernah tahu kapan Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Karena kita harus berjaga-jaga, siap sedia. Karena apa? Karena ketika Tuhan Yesus datang, kita akan mempertanggungjawabkan seluruh hidup kita.
mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dan bagaimana kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, karena itu kita harus berjaga-jaga. Nah, di sini dari perumpamaan ini, dari gadis-gadis ke-10 gadis ini ada pelajaran bahwa apa? Kita itu bertanggung jawab. Manusia ini dituntut pertanggungjawabannya. Nah, kemudian yang selanjutnya, slide yang tadi, ya Roma pasal 2 di ayat 2. Kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Nah, bahwa Tuhan akan menghukum perbuatan orang-orang. Kemudian ayat yang ke-6, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Wahyu 20 ayat 13, laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, maut dan kerajaan maut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Nah, jadi dari ayat-ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan menuntut pertanggungjawaban manusia, ya. Kita itu bertanggung jawab atas segala pilihan dan segala perbuatan kita. Nah, jadi tadi kalau kita mengatakan bahwa Allah itu berdaulat dan karena Dia mengatur segala sesuatunya, karena Allah penyebab segala sesuatu, maka manusia tidak bertanggung jawab itu salah. Karena Alkitab sendiri mengatakan bahwa manusia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Dan Allah menuntut pertanggungjawaban atas segala yang akan kita lakukan, segala perbuatan kita pada waktu kita masih hidup. Nah, kenapa seperti itu? Ketika Tuhan berdaulat, ya, di dalam kedaulatannya Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia. Nah, Jonathan Edwards di dalam bukunya Freedom of the Will, dia menjelaskan kehendak adalah alat di mana dengannya pikiran ini memilih, ya. Manusia punya kebebasan untuk memilih sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan ketika manusia membuat pilihan, itu sudah pasti ada alasannya dan setiap keputusan yang diambil itu sudah dianggap baik pada saat itu. Jadi manusia itu memilih berdasarkan keinginannya sendiri. Nah, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menaruh Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan Dia mengatakan kepada mereka, segala buah di pohon ini kamu bisa makan buahnya, kecuali buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pada saat kamu memakannya, kamu akan mati. Nah, kemudian Tuhan meninggalkan Adam dan mereka kan di taman. Ketika Tuhan memberikan perintah itu kepada Adam, berarti Adam itu punya kehendak bebas. Dia bisa memilih untuk taat kepada Tuhan, tidak makan buah itu. Atau dia melawan perintah Tuhan dengan memakan buah itu. Itu adalah kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada Adam. Bisa enggak Tuhan membuat Adam tidak jatuh ke dalam dosa? Di dalam kedaulatannya, tadi kan kita percaya Allah berdaulat kan, berkuasa kan. Nah, bisa enggak Tuhan membuat Adam itu tidak perlu jatuh dalam dosa? Bisa enggak Bapak Ibu? Hah? Bisa? Tidak? Bisa? Bisa ya? Nah, bisa. Kok Tuhan kok repot banget ya? Ngapain juga itu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ditaruh di taman? Kalau enggak ada pohon itu kan sudah selesai ceritanya. Kita enggak perlu susah-susah. Ya kan? Tidak ada Adam dan Hawa enggak jatuh ke dalam dosa. Ngapain juga Tuhan kok repot-repot taruh menumbuhkan pohon itu? Nah, disitulah Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia. Manusia bisa memilih antara melawan Tuhan atau mengikut Tuhan. Dan yang Adam lakukan adalah dia mengikuti keinginannya sendiri dan dia melawan
kehendak Tuhan. Tuhan tidak menciptakan manusia itu seperti robot, seperti AI ya, yang bisa kita program ya. Jadi pagi makan, jam begini makan, nanti minum, siang makan ini, di tengah-tengah nanti ada snack, nanti takut gendut ya, olahraga. Nah, jadi sudah diprogram seperti itu. Nah, Tuhan kan tidak menciptakan seperti itu manusia. Manusia diberi kehendak bebas dan manusia bisa memilih. Dan yang Tuhan inginkan adalah ketika manusia diberikan kebebasan itu, manusia memilih untuk taat kepada Tuhan. Tetapi Adam melakukan hal yang sebaliknya. Dia memilih keinginannya sendiri sehingga dia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Dia makan buah itu sehingga konsekuensi tanggung jawab atas apa yang dia lakukan, dia harus keluar dari taman itu. Tapi apakah ketika Adam jatuh ke dalam dosa, apakah Tuhan tidak berdaulat? Tetap berdaulat. Apakah Tuhan tidak punya kendali? Tuhan tetap punya kendali. Ya, kita lihat slide yang berikutnya. Nah, manusia punya kemampuan untuk melanggar kehendak Allah, tetapi manusia tidak punya hak untuk melanggar kehendak Allah. Ya, Tuhan memberikan manusia itu kehendak bebas, sehingga manusia itu mampu, dia punya kuasa untuk melanggar kehendak Tuhan. Tetapi sebenarnya manusia itu tidak berhak untuk melawan kehendak Allah. Ya, yang berikutnya. Jadi tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kontrol Tuhan. Tuhan mengizinkan sesuatu hal untuk bisa terjadi. Jadi Tuhan itu tetap berdaulat, Tuhan itu tetap berkuasa. Tuhan dengan kuasanya dia bisa mencegah sesuatu untuk tidak terjadi dan membiarkan sesuatu terjadi. Nah, saya mencoba memikirkan ini dengan contoh sehari-hari. Misalnya kita ini sebagai orang tua, kita punya anak. Ya, anak kita ini masih kecil, masih setahunan, masih baru mau belajar berjalan, ya. Nah, anak kecil ini dia tahu enggak, dia punya pengetahuan enggak kalau nanti dia belajar jalan, dia pasti bakal jatuh dan merasa sakit. Tahu enggak anak kecil ini? Anak kita yang masih kecil ini tahu enggak bahwa nanti dia belajar jalan bakal jatuh, bakal sakit. Tahu enggak dia? Enggak tahu ya. Tapi kita sebagai orang tua kita tahu. Karena kita punya pengetahuan yang lebih dari dia. Kita tahu bahwa ketika nanti dia belajar jalan, dia pasti jatuh. Nanti dia jatuh, dia bakal sakit, dia bakal nangis. Kita tahu itu. Nah, sebagai orang tua kita punya kendali agar anak ini tidak jatuh. Bisa enggak waktu dia belajar jalan itu? Bisa enggak kita menciptakan sebuah situasi di mana anak kecil ini enggak perlu jatuh? Bisa. Dengan apa caranya? Kalau dia mau belajar jalan, dia mau jalan, ya kita pegangin terus. Kita pegangin terus. Dia enggak bakal jatuh. Atau, nah kita dudukkan dia di baby walker ini. Nah, baby walker apa itu namanya? Enggak tahu apa namanya. Saya taunya namanya baby walker. Didudukkan di sana, nah dia belajar jalan pakai alat itu. Nah, tapi Bapak Ibu tahu enggak, anak-anak kalau menurut penelitian ya, anak-anak yang pakai baby walker ini itu tidak menunjukkan perkembangan yang lebih baik daripada anak yang belajar jalan tanpa alat ini. Ya, dari penelitian ya. Jadi anak yang pakai alat ini enggak akan lebih cepat jalan daripada anak yang belajar jalan tanpa alat ini. Kenapa? Malah dianjurkan tidak perlu pakai alat ini. Kenapa? Karena ketika anak belajar jalan, dia bukan hanya belajar menggunakan kakinya untuk berjalan, tapi dia belajar, nanti dia dari duduk, kemudian dia berlutut, kemudian dia menarik dirinya untuk berdiri, itu dia menguatkan otot kakinya. Dan ketika dia belajar berjalan, dia belajar keseimbangan. Nah, itu dia tidak akan dapatkan kalau dia pakai alat.
Makanya disarankan untuk biarkan anak belajar berjalan tanpa pakai alat. Nah, kalau kita sebagai orang tua, tadi kan kita kan punya kendali tuh, kita bisa menciptakan situasi di mana anak tidak perlu jatuh. Ya kita tadi pegangin, dia belajar jalan, kita pegangin terus, dia gak bakalan jatuh. Ya, atau kita dudukkan di alat ini. Nah, kita bisa membuat situasi seperti ini, anak tidak perlu jatuh. Tapi kita juga bisa kasih situasi, anak tidak perlu pakai ini, biarkan dia belajar jalan dan biarkan dia jatuh, dia merasakan sakit dan dia lebih mengerti apa arti berjalan merasakan sakit. Nah, kita bisa mengendalikan situasi seperti ini. Nah, sama seperti Tuhan, ya. Tuhan punya kuasa untuk mencegah sesuatu untuk tidak terjadi. Tuhan bisa mencegah Adam untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan tidak mencegah itu terjadi. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa hal-hal buruk yang terjadi sekalipun itu berada di dalam kendali Tuhan. Dan manusia tetap bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Karena apa? Karena manusia punya kehendak bebas. Ya, kalau kita punya anak, ya, misalnya anak kita mulai menuju 17 tahun begitu ya. Nah, ada mobil di rumah. Nah, kita tidak mengizinkan, misalnya dia belum belajar nyetir, belum bisa nyetir ya. Kita di dalam kendali kita sebagai orang tua, kita tidak mengizinkan dia nyetir. Ya. Tapi anak ini ngotot ya, dia diam-diam nyetir, kemudian terjadilah sesuatu. Nah, kita kan sudah ngomong ke dia. Tapi karena dia punya kehendak bebas, ya, dia ingin memberontak, dia ingin melakukan sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka akhirnya apa yang dia lakukan harus dia pertanggungjawabkan. Nah, sama seperti itu kita di hadapan Tuhan, ya. Kalau kita mengatakan Tuhan mengendalikan sesuatu, Tuhan yang mengatur segala sesuatu, tapi ketika Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas, dan dengan kehendak kita punya kuasa melawan Tuhan dan kita melawan Tuhan, maka kita yang harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Jadi kalau begitu berarti di sini sudah terjawab ya. Berarti sebenarnya tidak ada pertentangan ya. Tuhan tetap berdaulat, Tuhan tetap pegang kendali dan manusia tetap bertanggung jawab. Karena apa? Karena manusia punya kehendak bebas. Nah, setelah kita tahu kita punya tanggung jawab, apa yang harusnya orang Kristen lakukan? Slide berikutnya. Nah, kita baca Filipi pasal 2 ayat 12, di sana dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, surat Filipi ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada jemaat Filipi dan juga orang-orang yang percaya. Pada waktu dia menulis surat ini, dia juga sedang berada di dalam penjara. Nah, hubungan Paulus dengan jemaat Filipi sangat dekat, sangat akrab. Dan jemaat Filipi ini sangat mengasihi Paulus. Dan jemaat ini satu-satunya yang menyediakan kebutuhan dana Paulus ketika Paulus melakukan penginjilan di Makedonia. Dan Paulus menulis surat ini sebagai ucapan terima kasih kepada jemaat Filipi, sekaligus juga ingin mengajarkan mereka, menguatkan mereka di dalam iman. Nah, di ayat yang ke-12 di sana dikatakan, saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, apa yang Paulus maksudkan dengan ketika dia berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar? Ketika Paulus mengatakan kerjakan keselamatanmu, itu bukan berarti bahwa kita harus mengerjakan sesuatu, kita harus mengusahakan sesuatu, berbuat baik, beramal
supaya kita memperoleh keselamatan. Bukan itu maksud Paulus, ya. Karena kita tahu bahwa keselamatan itu didapatkan karena anugerah di dalam Tuhan. Ketika seseorang beriman, percaya kepada Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan percaya Yesus sudah menebus dosanya, maka orang itu memperoleh keselamatan. Ya, keselamatan itu adalah anugerah apa yang Tuhan berikan. Jadi bukan berdasarkan usaha manusia. Nah, jadi ketika Paulus mengatakan kerjakan keselamatanmu, itu maksudnya adalah ketika seseorang sudah percaya Tuhan, ya, dia harus mengusahakan dengan sungguh-sungguh. Ekspresi daripada keselamatan itu yaitu dia harus bertumbuh di dalam iman. Ya, dia harus bertumbuh di dalam iman, dia harus semakin dewasa di dalam imannya. Nah, itulah yang Paulus maksudkan. Kerjakan keselamatanmu. Dengan gigih ketika ada pencobaan datang, orang-orang Kristen harus bertahan di dalam imannya. Dan senantiasa mengusahakan untuk bertumbuh di dalam Kristus. Sama seperti Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 10 dia mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, sehingga aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Jadi tujuan Paulus adalah menjadi serupa dengan Kristus, dan itulah yang diharapkan oleh Tuhan bagi orang-orang Kristen. Dengan apa? Dengan kita lebih mengenal Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, sehingga apa? Hasil akhirnya adalah kita serupa dengan Dia. Menjadi serupa dengan Tuhan di dalam apa? Di dalam pikiran kita, di dalam cara hidup kita, di dalam hati kita, kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, memiliki karakter Kristus di dalam hidup kita. Sehingga orang-orang yang bertemu dengan kita akan melihat Kristus yang hidup di dalam kita. Nah, itu adalah tanggung jawab orang Kristen, dan itu adalah apa yang harus orang Kristen usahakan, ya, sehingga ketika nanti kita bertemu dengan Kristus, kita bisa mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Nah, dari semuanya ini, ya, saya memberikan kesimpulan, saya menyimpulkan beberapa hal, ya, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat. Allah memiliki otoritas mutlak dan memerintah atas ciptaannya, berkuasa atas segalanya. Dialah Raja, segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, tidak ada rencana yang gagal. Nah, Allah di dalam kedaulatannya mengizinkan hal-hal buruk terjadi. Ini tidak berarti Allah suka akan hal tersebut, ya. Jadi ketika Allah di dalam kedaulatannya membiarkan sesuatu yang buruk terjadi, ketika Adam jatuh ke dalam dosa, memang Tuhan izinkan itu terjadi. Tetapi tidak berarti Allah suka Adam jatuh ke dalam dosa, ya. Nah, kemudian yang ketiga, di dalam kedaulatannya Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia sehingga manusia berkuasa untuk tunduk atau melawan kehendak Allah. Yang keempat, manusia bertanggung jawab penuh atas semua tindakan dan keputusan yang dibuat selama hidup. Nah, setelah semua apa yang kita pelajari, apa aplikasinya? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, next yang berikut. Nah, setelah mengetahui Allah kita adalah Allah yang berdaulat, ya, itu memberi penghiburan bagi kita di tengah ujian, pencobaan dan kesedihan. Bahwa Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk tujuan-tujuan yang baik. Jadi ketika sesuatu yang buruk terjadi kepada kita dan itu terjadi di dalam kendali Tuhan, Tuhan bisa memakai itu untuk tujuan yang baik bagi kita. Saya menutupnya dengan satu kesaksian lagi. Tadi buka dengan kesaksian, saya tutup dengan kesaksian saya yang berkaitan dengan poin yang satu ini, ya. Ketika Tuhan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi, Tuhan bisa menjadikan sesuatu itu indah dari hal-hal yang buruk. Nah, seorang penyanyi rohani, Don Moon, ya, dia mengatakan
God brings beauty out of ashes. Ya, jadi Tuhan membawa sesuatu yang indah dari sebuah kehancuran, dari debu-debu begitu. Nah, latar belakang saya itu non-Kristen Bapak Ibu. Non-Kristen, saya tidak percaya Tuhan. Sebenarnya cerita saya panjang ya. Kalau saya ceritakan dengan lengkap, ini sangat menarik sekali. Tapi Bapak Ibu pulangnya jam 12, keberatan enggak? Lapar ya, lapar ini Bu, saya lapar ini. Nah, jadi saya ngambil sepotong aja ya, satu penggalan kecil aja. Jadi saya ini waktu kecil itu saya bertekad, saya tidak suka orang Kristen Bapak Ibu. Dalam hati saya ngomong dengan diri sendiri, saya tidak akan pernah jadi orang Kristen. Nah, makanya jangan pernah menantang Tuhan. Hari ini kamu jadi orang Kristen, melayani Tuhan lagi. Kan begitu kan? Nah, jadi saya tidak percaya Tuhan ya. Kemudian dalam prosesnya itu akhirnya saya menjadi tertarik, tapi saya malas ke gereja. Karena kalau hari Minggu ke gereja itu harinya saya, bukan harinya Tuhan. Karena saya bisa nonton film yang saya kepingin nonton, ya kan hari Minggu kan. Kalau ibadah jam segitu itu ada main film apa itu Sina, itu perempuan yang kuat, yang superwoman itu. Nah, saya suka itu, makanya saya malas ke gereja. Nah, jadi saya enggak, rasanya kok terlalu menghabiskan waktu ya ke gereja gitu untuk tahu. Padahal memang hati sudah tertarik. Nah, saya enggak pergi. Sampai kemudian terjadi kerusuhan 1998 itu. Ya, kita tahu ya kerusuhan yang terjadi itu. Dan waktu kerusuhan itu terjadi, keluarga khawatir dengan saya dan meminta saya untuk keluar saja ke Malaysia. Nah, di Malaysia itulah, di Malaysia juga ceritanya sebenarnya menarik ya, tapi saya singkat ya. Kalau enggak kan lapar semua ini ya. Nah, di Malaysia ini akhirnya saya percaya Tuhan, kemudian saya dibaptis di sana. Nah, jadi saya melihat bahwa saat peristiwa buruk terjadi ini, kerusuhan 98 ini ya, Tuhan memakai itu untuk membawa saya untuk datang kepada Dia. Dan bisa dari sanalah saya percaya kepada Dia. Kalau saya tidak keluar dari Indonesia, kayaknya saya nggak bakalan percaya Tuhan deh. Karena kalau saya kerja, saya akan malas menghabiskan waktu untuk pergi ke gereja. Jadi memang saya itu harus dicabut dari habitat saya, baru saya percaya Tuhan. Nah, jadi dari sini saya bisa melihat memang Tuhan bisa memakai apa yang kelihatan buruk dan di sana Tuhan menjadikannya indah. Nah, itu yang pertama ya. Oke, yang selanjutnya. Dengan apa yang sudah kita pelajari itu bisa memberikan kita dorongan dan semangat untuk penginjilan. Karena Allah sendiri yang menggerakkan orang yang paling keras sekalipun untuk menerima Injil yang diberitakan, sehingga kita tidak perlu takut dalam memberitakan Injil. Jadi di dalam kedaulatannya ya Tuhan bisa, misalnya ya ada orang yang keras hatinya ya, orang yang jahat begitu ya. Tuhan bisa memberikan, bisa melembutkan hatinya sehingga ketika kita menginjili dia, itu Roh Kudus berbicara kepada dia dan hati dia akan bisa dilembutkan. Nah, dengan mengetahui ini kita tidak perlu takut untuk menginjili. Karena Tuhanlah yang akan bekerja di hati orang tersebut. Ini harus menjadi satu semangat kita untuk menginjili, ya. Kemudian yang berikutnya, kehendak bebas yang kita miliki harusnya kita pakai untuk taat pada kehendak Tuhan. Yang keempat, hiduplah seturut kehendak Tuhan karena kita bertanggung jawab atas semua keputusan dan tindakan kita. Nah, dan masih banyak lagi sebenarnya yang bisa kita pelajari dari hal ini. Nah, Bapak Ibu sendiri nanti bisa sharing atau menambahkan apa yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, sampai di sini saya akan berdoa dan kemudian nanti kita akan boleh berdiskusi ya, bertanya jawab. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan, sekali lagi kami bersyukur atas apa yang kami pelajari pada malam hari ini. Kami bisa melihat bagaimana Tuhan begitu dahsyat, Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Dan di dalam kedaulatan-Mu Tuhan, Engkau memberikan kami satu kebebasan, kehendak untuk memilih. Sehingga kami boleh
akhirnya bertanggung jawab atas apa yang kami lakukan di dalam hidup ini. Dan Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang percaya yang bertanggung jawab di hadapan-Mu. Selama kami hidup, kami bisa mempunyai hubungan yang indah dengan Engkau, sehingga ketika kami bertemu dengan Engkau, kami bisa mempertanggungjawabkan hidup kami di hadapan-Mu. Sekali lagi ya Tuhan, kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang pimpin langkah dan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Mungkin apa saya serahkan ke Pak Dudi yang akan jadi moderator. Cek, ya, isi Bu. Iya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan pemaparan dari materi. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Caranya satu, angkat tangan saya tunjuk. Setelah itu kalau bertanya berdiri, supaya apa? Supaya kelihatan kalau disoteng. Itu ya. Ya, silakan angkat tangan siapa yang ingin bertanya. Pak Ajang dahulu. Oke, saya ke sana. Jangan yang susah-susah ya Pak. Silakan Pak. Nanti kalau susah-susah saya kasih jawabannya. Ulangan 29 ayat 29. Itu jawabannya sudah, berarti tidak usah tanya lagi. Ya, terima kasih. Memang ini penting bagi saya dan bagi kita semua. Saya dari Jemaat Pucang Laban, Bu. Tadi kita kan berbicara, berdialog tentang kedaulatan Allah gitu. Saya berpikirnya begini, ketika kita tahu bahwa Allah itu berdaulat atas segala sesuatu, kita punya tanggung jawab. Pertanyaan saya simpel aja Bu, kira-kira kita yang sudah mengerti kedaulatan Tuhan itu, boleh enggak kita ini berkatakan bahwa sudah nasib saya? Atau kita katakan sudah takdir saya? Kira-kira bisa enggak seperti itu Bu? Terima kasih. Tidak bisa ya saya pikir ya, karena ketika di dalam misalnya kita menjalani hidup kita setiap hari, kan kita itu sebenarnya belajar dari pengalaman. Ya, belajar dari pengalaman, kita belajar mengambil keputusan dan sebagainya. Dan di dalam kita mengambil keputusan ada kemungkinan yang disebut human error. Ya, human error. Jadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Sehingga ketika misalnya ya kita jadi orang bisnis misalnya, kita ini mungkin pemula ya, pebisnis pemula, kita nggak punya pengalaman nih. Terus kita coba berbisnis. Nah, ketika di dalam perjalanan itu kemudian kita mengambil keputusan-keputusan yang salah, itu kan akan mempengaruhi hasil bisnis kita. Nah, karena kesalahan kita mengambil keputusan, akhirnya mungkin kita bangkrut dan sebagainya. Ini kan sebenarnya kan kesalahan kita. Jadi kita nggak bisa menyalahkan Tuhan dong. Begitu ya. Karena kalau kita mengatakan ini sudah nasib, ini sudah takdir, nanti kita akan ya jadi seperti itu. Kita enggak mau mengusahakan apapun karena seperti yang itu, yang punya pandangan fatalis itu Tuhan sudah tentukan. Tuhan sudah tentukan bahwa saya bangkrut. Padahal belum tentu loh Tuhan menentukan itu. Itu bisa di dalam proses kita yang bersalah, kita yang melakukan kesalahan sehingga ya akhirnya konsekuensinya itu kita terima. Padahal itu bukan kehendak Tuhan sebenarnya. Sebenarnya Tuhan nggak mau seperti itu. Tapi karena kesalahan kita. Nah itu kesalahan manusia. Jadi memang ada unsur kesalahan manusia di dalamnya. Begitu. Dan Alkitab mengatakan Tuhan memberikan kita, menjanjikan kita masa depan yang cerah. Jadi bukan sesuatu yang buruk. Gimana? Ada respon sepertinya? Ada pertanyaan lagi buat Ibu ya. Jadi enggak ada takdir ya. Kalau Bapak Ibu tahu satu lagu Hokkien, nah itu yang terkenal di zaman saya.
Katanya begini, sahun ticu tia, chithun kapapia aipia jae-nya. Itu lagu itu loh. Kalau kamu berani berusaha, kamu bisa menang. 30% itu langit yang menentukan. 70% itu usaha kamu. Nah, itu lagu Hokkien. Itu bagus itu. Nah, jadi memang usaha-usaha kita itu mempengaruhi. Ada respon lagi, Bu? Ya, silakan Pak. Responnya setuju maksud saya itu. Begini Bu, Amin. karena ini juga pernah saya ajarkan kepada jemaat, tanyalah mereka ini. Makanya disangka saya tadi itu, mereka nyangga saya. Tadi Bapak udah ajarkan kok tanya lagi gitu. Jadi maksud saya itu supaya saya menguatkan mereka seperti itu. Jadi memang bagi Kristen itu tidak ada takdir, tidak ada nasib. Ya, terima kasih banyak. Puji Tuhan. Ya, silahkan yang lain. Wah, suara saya terlalu keras ya. Silahkan yang lain, mungkin ada yang bertanya. Pak Yopi, silahkan Pak. Ada Bu, satu pertanyaan lagi. Ya, silakan Pak. Saya anggota KTP di sini. Puji Tuhan. Ya, nama saya Yopi. Saya di sini coba menyimpulkan apa yang saya terima dari pembicaraan tadi. Kalau Tuhan itu berdaulat, tapi Tuhan itu tidak berperan sebagai sutradara di dalam kehidupan manusia. Jadi manusia sendiri yang menyutradarai kehidupannya. Terus peran Tuhan itu apa? Kalau kita menjadi sutradara dalam kehidupan kita sehari-hari, ada kesalahan dalam mengambil keputusan, ya Tuhan itu yang berperan untuk meluruskan seperti menolong kita kalau lagi jatuh. Orang bilang kita dalam cobaan, padahal cobaan itu tidak berasal dari Tuhan menurut saya. Cobaan itu datang dari kesalahan kita sendiri. Begitu, mungkin penyimpulan saya ada yang kurang pas, saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak. Itu menambah ya, menambah aplikasi yang didapat dari yang sudah kita pelajari tadi. Ada lagi? Ya. Siapa? Dari Gunung Melis boleh tanya? Mau tanya? Siapa lagi? Pak Joko? Silakan Pak. Iya Bu, saya menanggapi Pak Yopi tadi. Kalau manusia itu kan seperti pepatah Jawa, manut sing geplekke wayang. Jadi manusia itu kalau kepercayaan Jawa itu manut sing geplekke wayang artinya dalang Bu. Yang ya kalau Bapak Yopi itu sutradara begitu ya. Jadi kehidupan manusia itu diatur sama sutradaranya. Tetapi kalau kita belajar tadi tentang kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia, kelihatannya itu seperti berlawanan falsafah Jawa tadi. Cuma yang menjadi ganjalan saya tadi, apa peran Tuhan? Nah itu pertanyaan yang cukup menarik Bu. Tolong bisa dijelaskan. Nah tadi kalau berdasarkan kedaulatan kan Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang mengendalikan begitu ya. Almarhum Abu Atik dia pernah memberikan gambaran seperti ini. Jadi ketika kita hidup di dalam kedaulatan Tuhan, kita ini seperti berada di dalam negara Indonesia, ya. Negara Indonesia pemerintahan tertinggi berarti kan Pak Presiden, ya. Nah, ketika kita di dalam negara ini, berarti kan kita berada di bawah kekuasaannya presiden kita. Kalau kita melanggar perintah, melanggar hukum, pasti kan ada konsekuensinya, akan ada hukumannya. Tapi di dalam negara ini kan kita bergerak bebas juga. Kita bisa melakukan apapun.
dalam batas yang ditetapkan. Jadi seperti kita hidup di dalam sebuah kerangka ya, ada satu batas yang sudah ditetapkan. Tapi kita di dalamnya bergerak bebas. Nah, jadi mungkin seperti itu ya gambarannya ya. Kita di bawah kendali Tuhan ya. Tuhan bisa mengendalikan semuanya, tapi tidak dalam hal yang sampai sekecil-kecilnya seperti robot. Nah, Tuhan tidak membuat manusia itu seperti robot yang dia kendalikan sampai hal sekecil-kecilnya. Nah, Tuhan beri dia kebebasan. Dia bisa bertindak apapun. Tetapi dalam batas yang Tuhan izinkan. Kalau kamu melanggar batas itu, ya kamu kena gitu loh. Ada konsekuensinya. Nah, apa itu cukup menjawab ya? Berarti ya Bu ya, ada kebebasan yang terbatas begitu ya? Ya, kita bebas. Diberikan kebebasan, kehendak bebas. Tapi memang ada batas-batas yang Tuhan minta juga dari kita. Enggak sebebas-bebasnya semau-maunya kita. Gitu. Siap Bu, setuju. Amin. Silakan yang lain. Oh ya Pak Eko. Ya. Jemaat KTB pinter-pinter Bu. Iya. Makanya pertanyaannya Mantap semua mantap ya. semua. Kita lanjut jam 12 Pak. Terima kasih. Saya Eko, anggota KTB ya. Jadi saya mau bertanya tentang yang disampaikan tadi adalah kedaulatan Allah dan kehendak bebas ya. Kalau yang sudah saya pahami atau yang sudah saya dengar selama ini, saya setuju kalau kehendak bebas itu ada ketika masih Adam dan Hawa di Taman Firdaus. Jadi Allah memberikan kehendak bebas kepada Adam dan Hawa untuk bebas melakukan apapun. Tapi ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, artinya dia sudah tidak punya kehendak bebas lagi. Kalau menurut saya itu bukan kehendak bebas, tapi setelah itu adalah natur dosa. Jadi ketika manusia berdosa, kemudian natur dosa itu akan terbawa ke anak cucunya lah, istilahnya ke keturunan berikutnya. Jadi bukan kehendak bebas lagi, tapi sebenarnya kehendak bebas hanya batasannya cuma sampai di Adam dan Hawa pada waktu belum berbuat dosa. Mungkin bisa disampaikan apa? Ya, saya mengerti. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada Adam, dan ketika Adam jatuh dalam dosa, memang kemudian manusia itu membawa natur berdosa. Jadi apapun yang manusia lakukan akan cenderung membawa ke arah berdosa. Bukan menginginkan hal-hal yang baik, tetapi menginginkan hal-hal yang buruk yang sudah tercemar dosa. Nah, manusia itu dalam arti masih bebas, tetap bisa memilih, ya. Dia tetap bisa memilih, tetapi dia tidak merdeka, tidak bisa memilih naturnya, begitu ya. Jadi misalnya begini, dia lahir itu sudah dalam natur berdosa, ya, kecenderungannya berbuat dosa. Tetapi di dalam naturnya ini dia masih bisa melakukan pilihan-pilihan gitu loh. Walaupun pilihan itu tidak berarti bahwa itu adalah pilihan yang baik gitu loh. Mungkin yang Pak Eko maksud itu akhirnya dia tidak bebas karena dia sudah terikat ke dosa itu. Makanya dia tidak bebas begitu ya. Maksudnya begitu ya kali ya. Ya memang manusia itu sudah terikat dosa, kecenderungannya berdosa dan selalu mengarah ke berbuat dosa. Nah, kenapa pada akhirnya manusia bisa percaya Tuhan, menginginkan hal yang baik? Karena waktu itu Tuhan memberikan keinginan yang baik di dalam hati manusia. Nah, memang ada beberapa penjelasan dari para ahli ya, saya mengutip yang ini ya. Nah, jadi memang manusia itu punya kecenderungan, sudah kecenderungannya berdosa dan
tidak lagi menginginkan Tuhan, ya. Ada sebagian teolog yang berpendapat seperti itu. Ada sebagian yang seperti itu, bahwa manusia itu semuanya cenderung untuk mau lari daripada Tuhan. Tapi ada pendapat yang bahwa separuh mau lari, separuh yang tidak mau lari dari Tuhan. Nah, jadi sebenarnya ini banyak ya. Nah, tapi saya ambil yang satu aja deh. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia punya natur berdosa, keinginannya dia adalah keinginan untuk berdosa. Nah, kalau Tuhan mau membuat seseorang percaya kepada dia, maka Tuhan memberikan dia keinginan untuk mengenal Tuhan. Jadi ditaruh kehendak yang baik ya di dalam hatinya. Nah, sehingga manusia ini karena sudah ada keinginan itu, dia memilih sesuai keinginan baik itu. Sehingga ketika dia memilih itu, disitulah dia dikatakan dia bebas memilih. Ribet ya, bahasanya ini ribet ya. Gini aja. Jadi dia kasih contoh. Ini manusia ini sudah berdosa. Contohnya begini, ada satu anak yang di dalam ruangan. Nah, kita mau minta anak ini keluar dari ruangan. Nah, itu ada banyak caranya. Cara yang pertama dengan maksa. Pakai pistol todong dia. Kamu keluar ruangan. Mau nggak mau dia keluar karena dia kan tidak punya pilihan daripada aku mati ditembak. Ya dia terpaksa kan, padahal dia nggak mau keluar. Tapi dia terpaksa keluar karena dia tidak punya pilihan. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kemudian kita bujuk anak ini. Nah, kalau kamu keluar, itu di luar sana itu ada bagi-bagi sembako tuh. Ada minyak goreng, gula, beras. Nah, kamu keluarlah. Kalau kamu keluar, kamu akan dapat hadiah-hadiah itu. Nah, jadi itu menimbulkan keinginan di hati anak itu untuk keluar. Sehingga dia tidak terpaksa untuk keluar, tapi dia sudah punya keinginan untuk keluar. Nah, waktu itulah dia memilih untuk keluar. Nah, ketika dia memilih untuk keluar, nah di situ dikatakan dia punya kebebasan untuk memilih. Kalau yang nomor satu kan dia terpaksa. Tidak ada pilihan. Mau nggak mau harus keluar. Tapi yang kedua ini, karena di hatinya sudah ada keinginan, maka dia memilih sesuai keinginan dia untuk keluar. Di situ dia memilih. Bisa nangkap enggak ya Pak Eko? Nah, jadi ketika dia sudah ada keinginan dan dia memilih sesuai dengan keinginan itu adalah pilihan yang dia buat dan itu disebut dengan dia bebas untuk memilih. Memang agak ribet ini. Apalagi nanti kalau penjelasannya dengan kata-kata ini ribet banget. Tapi kira-kira seperti itu. Jadi dia kasih contoh sehingga membuat kamu, oh kira-kira seperti ini. Jadi yang disebut bebas itu ketika kamu punya keinginan di hatimu dan kamu memilih apa yang ada di hatimu, itulah yang disebut kebebasan. Kalau keinginan di hatimu itu tidak ada, tapi kamu harus melakukan, itu kamu tidak bebas. Jadi kamu bebas karena apa? Karena hatimu itu sudah kepingin dan kamu memilih itu. Jadi kamu bebas memilih itu sesuai dengan keinginan hatimu dan itulah yang disebut kebebasan. Begitu loh. Penjelasannya sih seperti itu. Bisa mengerti enggak ya Pak Eko? Jadi memang manusia ketika jatuh ke dalam dosa memang sudah natur berdosa. Dan kecenderungannya adalah menginginkan hal-hal yang berdosa. Tidak ada lagi keinginan baik di dalam hati manusia. Nah, jadi ada yang disebut pandangan kayak hyper Calvinis dan sebagainya. Nah, itu penjelasannya nanti panjang lagi. Nanti nggak pulang kita, Pak.
Jadi ada positif, ada positif, negatif, wah banyak macam-macam. Nanti tambah diomongin, tambah bingung kita, tambah nggak pulang kita. Jadi simpelnya sih seperti itu saja. Bisa ya Pak ya? Bisa ya? Ya sudah Bu, silakan duduk Bu. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus untuk pembicara hari ini yang sudah memberi kita pencerahan. Jadi memang di kelas KTB itu memang pusat untuk belajar Pak. Jadi yang sudah biasa ikut KTB memang sudah kami beri dasar tentang apa itu misteri, wahyu, paradoks, termasuk tanya jawab tadi. Makanya saya pilih judulnya bukan versus Bu. Tetapi apa tadi? Dialektika. Karena apa? Mereka mengerti filsafat. Sedikit-sedikit mengerti. Dengan pemilihan kata dialektika, itu metode untuk menggiring pikiran. Ada pertanyaan-pertanyaan yang saling bertentangan dan itu harus bisa dijawab. Itu alasan dari mengapa kami memilih kata dialektika daripada versus. Kalau versus itu lebih gerambyang. Tyson versus Muhammad Ali, paling bayangnya tinju. Tetapi kalau kita berbicara dialektika, itu kita sudah terfokus ini tanya jawab. Menurut Socrates atau Hegel bagaimana kan kita sama-sama tahu itu. Jadi kalau hari ini pertanyaan begitu menggigit Bu, itulah roh dari KTB ini. Pembicaranya hebat, penanya hebat, semua demi kemuliaan nama Tuhan. Karena kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Angkat pujian ini sama-sama. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segala